jadi mempelajari ilmu agama tidak harus di pondok. Ya, tidak harus di pondok. Kewajiban kita yaitu Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Nah, kembali lagi bersama kita rekan-rekan sekalian di podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah akan membahas tema-tema menarik seputar keislaman. Bersama kita sekarang Ustadz Fajar Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Meskipun harinya cukup melelahkan Ustadz. Masya Allah, hayakallah. Tapi kalau sudah selesai satu perkara pindah ke perkara yang lain. Masya Allah, barakallahu. Nah Ustaz, berkaitan dengan pondok Ustaz ya, pondok. Nah, ini baru-baru ini ada kita lihat dia ada di FYP setiap sosial media Ustaz ya, ada sebuah pondok yang dia mengajarkan sesuatu yang menyimpang ya dan bahkan nyeleneh ya, bahkan agak sedikit lucu juga. Nah, itu Ustaz, berkaitan dengan itu sebelum kita masuk ke pondok Ustaz ya. Nah, kira-kira untuk belajar agama, karena notabene-nya kalau di pikiran masyarakat Indonesia Ustaz ya, belajar agama harus ke pondok, belajar agama harus ke pondok. Nah, itu untuk keutamaan belajar dan kewajiban itu di dalam agama Islam bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nah, belajar agama itu wajib hukumnya. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Bagaimana kita bisa sholat dengan benar? Bagaimana kita bisa misalkan bermuamalah mencari rezeki yang halal, tapi kita tidak tahu ilmunya? Kan seperti itu. Kemudian keutamaan yang lain, Nabi SAW mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ya, para ulama adalah pewarisnya para nabi. Ya, orang dikatakan pewaris para nabi itu masya Allah. Ya, seperti kita saja dikatakan wah masya Allah anak ini mewarisi bakatnya bapaknya misalkan. Nah, ini dia bangga berarti ini bangga. Ya, kita orang yang berilmu dikatakan pewaris para nabi. Ya. Dan kemudian Nabi SAW juga mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam masalah agama. Berarti kalau Allah enggak kehendaki kebaikan, tidak dipersulit untuk belajar agama. Nah, kemudian dan keutamaan yang lain, Allah cukup satu ini, kata para ulama, kalau seandainya keutamaan menuntut ilmu itu cuma satu hadis ini saja, itu cukup. Nah, itu hadis kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuntut ilmu, ya, untuk meraih suatu ilmu ya, maka Allah mudahkan baginya dengan ilmu itu jalan menuju surga. Siapa yang enggak ingin masuk surga? Ya, cukup satu ini aja kata para ulama. Itu sebenarnya sudah cukup untuk memotivasi kita belajar agama. Masya Allah. Ya, kenapa? Mengantarkan kita ke dalam surga. Nah, Allah alam. Nah, berkaitan dengan belajar ilmu agama Ustaz ya. Nah, apakah diharuskan seseorang itu mempelajari agama ini di pondok Ustaz? Silakan Ustaz. Nah, haruskah di pondok gitu? Nah, tidak harus. Nah, jadi mempelajari ilmu agama tidak harus di pondok. Ya, tidak harus di pondok. Ya, kewajiban kita yaitu mengarahkan anak-anak kita, mendidik mereka. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, bagaimana cara menjaga? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajari mereka ilmu agama dan ajarkan dia adab. Ya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kalian pimpin. Anak-anak kita adalah yang rakyat kita pemimpin. Maka kita harus arahkan mereka ke dalam
yang namanya ilmu-ilmu yang syar'i. Walaupun belajar ilmu dunia itu ya seperlunya. Kalaupun misalkan takhusus yang tidak mengapa, tapi jangan sampai meninggalkan ilmu agama. Dan tidak harus di pondok. Banyak sekarang sekolah-sekolah sunnah yang PP yang tidak menerapkan boarding ya. Ya yang pulang pergi ya, pagi berangkat, misalkan siang pulang atau sore pulang, ada kan seperti itu banyak. Jadi tidak harus di pondok, ya tidak harus di pondok. Bahkan kalau kita lihat di Saudi, ya itu anak-anak usia di bawah usia SMA, itu mereka tidak boarding, mereka tidak menginap. Nah, akan tetapi mereka pulang karena memang masih butuh kasih sayang orang tua di situ, ya. Jadi kalau seandainya di pondok boleh apa tidak? Ya boleh-boleh saja. Kalau nggak di pondok, ya enggak, ya boleh-boleh saja. Intinya apa? Ya ajarkan anak kita itu ilmu agama. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan ilmu itu, dan ajarkan adab pula. Masya Allah. Nah, lalu berkaitan dengan pondok yang hendak dipilih Ustadz ya. Karena tadi kita sudah tahu keutamaan belajar agama. Yang kedua, ternyata belajar itu nggak hanya di pondok. Seandainya orang tua ini yang memiliki anak menginginkan pondok anaknya, menginginkan untuk memondokkan anaknya, kira-kira ada tips nggak Ustadz untuk memilih pondok ini Ustadz? Nah, ya. Ibnu Sirin rahimahullah mengatakan, inna hadzal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu kalian. Ya, kita lihat dulu. Ya. Dan seorang ulama, ya, Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan bahwasanya kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu, sesungguhnya dulu para salaf itu tatkala ingin menjadikan seseorang itu sebagai guru untuk diambil ilmunya, ya, nazuru ila hadihi, mereka melihat bagaimana akidahnya. Jangan-jangan akidahnya akidah Syiah nanti, atau akidahnya akidah yang menyimpang, ya. Ya, ini kita harus lihat bagaimana akidahnya, manhajnya bagaimana. Ya, kemudian wasamtihi, melihat adabnya, akhlaknya. Ya, akhlak itu ada 3 bagi penuntut ilmu. Ya, akhlak terhadap diri sendiri, bagaimana dia belajar, bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah, beribadah sendirian, tatkala sendirian kepada Allah. Kemudian ada bersama temannya, bagaimana dia berinteraksi dengan temannya, ya, atau teman-teman secara sesama sesama guru atau sesama penuntut ilmu kan gitu. Dan yang ketiga adalah adab kepada gurunya. Adab kepada guru. Ya, jangan sampai seorang penuntut ilmu itu kurang ajar sama gurunya. Ya, kita lihat adabnya dia, bagaimana dia ada seorang manhajnya lurus, akidahnya benar, masya Allah. Akan tapi dia dalam masalah adab kepada gurunya nggak benar. Ya, misalnya dia melabeli gurunya dengan label-label yang kotor, naudzubillah min dzalik, atau dia mencela gurunya, atau dia justru malah mentahdzir gurunya. Ya, padahal gurunya kesalahannya bukan masalah manhaj misalnya, bukan masalah akidah. Ini tidak boleh. Ya, jauhi guru-guru yang seperti ini. Karena apa? Kalau kita belajar sama mereka, kita akan mendapatkan warisan yang sama. Akhlaknya akan suka mencela. Nah, ya. Kemudian wa ila salatihi. Kemudian melihat salatnya, melihat ibadahnya. Jadi tatkala kita ingin melanjutkan, ingin memilih pondok untuk anak-anak kita, ya, kita lihat yang pertama akidahnya. Alumni mana, yang diajarkan apa, kan itu. Ya, misalkan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau tidak. Ya, kita lihat dulu. Ya, alumni mana dia, belajarnya, kumpulannya siapa saja. Kita lihat itu. Ya, kemudian akhlaknya bagaimana, ya. Kemudian ibadahnya bagaimana, kan seperti itu. Jadi jangan asal-asalan. Oh, manhajnya lurus tapi akhlaknya buruk. Jangan. Ya, jangan. Karena takutnya itu kita yang kena imbas nanti. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata memilih pondok itu nggak semudah itu Ustaz ya. Nggak hanya asal masuk nanti tiba-tiba kayak kasus yang pondok kemarin ini Ustaz. Nah, itu. Ya, pulang-pulang sama orang tuanya. Kalau ada saran anak baca itu ada pulang ke rumah terus mengkafirkan orang tuanya karena belum katanya belum tegak khilafah. Nah, subhanallah. Jadi kan karena mungkin bisa jadi karena salah didikan atau mungkin asal dalam memilih pondok bisa jadi Ustaz ya, kita nggak tahu. Nah, lalu problem yang lain Ustaz, kadang-kadang orang tua itu mengira bahwa pondok itu adalah bengkel ya. Bengkel mobil, misalkan kita mobil rusak ini, anak kita rusak, masukkan di pondok, balik pokoknya harus bisa dakwah, harus bisa ini itu yang baik lah.
tanpa mereka ikut serta untuk mendidik anaknya. Ini kan juga problem Ustaz. Nah, kira-kira Ustaz, apakah ada tips bagi orang tua yang mungkin ketika anaknya dipondokkan kondisinya jauh. Nah, ini tips bagi orang tua untuk selalu memiliki relasi dengan anaknya Ustaz. Silakan Ustaz. Nah, jadi orang tua itu jangan seperti kalau saya istilahkan bengkel ya. Bengkel. Kalau saya istilahkan itu laundry. Iya, baju kotor masukkan laundry, pulang-pulang sudah bersih. Bayar bersih sudah kan gitu. Iya. Nah, itu kalau baju. Sedangkan pendidikan perlu proses. Kan gitu. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama adalah kita memberi makan anak-anak kita dengan makan yang halal. Jadi membayar SPP dari uang yang halal, memberikan makan uang jajan dengan uang yang halal. Karena Nabi SAW mengatakan, ya kullu jasadin nabata min sukhtin fannaru awla bih. Setiap jasad yang tumbuh ya dari harta haram, maka neraka lebih berhak atau lebih pantas untuknya. Ya kan begitu. Jadi kita harus tahu anak-anak kita itu makan yang halal. Ya. Kemudian yang kedua, hendaklah kita senantiasa mendoakan mereka. Karena kita nggak bisa jaga 24 jam. Pertama. Yang kedua, dan musrifnya, tahu di pondok itu ada musrifnya biasanya. Itu juga nggak bisa menjaga 24 jam. Tentu dia juga tidur kalau malam. Nah, ya. Maka bagaimana solusinya? Kita berdoa. Karena yang memiliki hati itu siapa? Allah. Kan itu. Dan doa itu adalah senjatanya bagi orang yang beriman. Nabi SAW mengatakan ad-doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman. Ya. Dan doa ini kita tahu bahwasanya salah satu doa yang mustajab adalah doanya orang tua untuk anaknya. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berdoa tatkala setelah Fathu Makkah. Yaitu setelah Fathu Makkah, abinya Abu Bakar yaitu Abu Quhafah, Utsman Abu Quhafah, dan adiknya anaknya Abu Bakar Ibrahim Abdurrahman masuk Islam. Kemudian Abu Bakar berdoa dengan doanya Nabi Sulaiman. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, kemudian setelah Abu Bakar berdoa itu Allah menurunkan ayat surat Al-Ahqaf ayat 15. Kemudian Allah mengatakan ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima ahsana ma amilu, perbuatan-perbuatan baik yang mereka kerjakan. Kalau seandainya kita dengan berdoa mendoakan ini, Allah menerima amal ibadah kita, ya. Kemudian Allah juga mengijabahi doa kita. Karena kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga yaitu kita memperbanyak amal soleh. Ya, Allah mengatakan, mengisahkan ada dua orang anak yatim ya dalam surat Al-Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Nabi Khadir ya. Itu kenapa kok sampai Nabi Khadir itu melindungi hartanya anak yatim itu, membangunkan tembok ya, fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini dan seterusnya. Nah, itu ada syahidnya itu fa kana abuhuma shalihan. Dikarenakan bapaknya kedua anak ini orang yang soleh. Allah fa'arada rabbuk. Ya, Allah ingin ya menjaga hartanya. Hartanya jadi jaga bagaimana dengan agamanya. Insyaallah. Jadi seperti itu. Dan Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya yang dimaksud abuhuma, bapaknya dia adalah bapak yang ketujuh. Berarti kakeknya kakek. Jadi kalau kita soleh, anak insyaallah Allah akan menjaga keturunan kita. Kan seperti itu. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya seorang salaf dia mengatakan, ya bunai inni la astakthiru minas salati li ajlik. Wahai anakku, sesungguhnya aku memperbanyak salat itu demi kamu. Bukan salatnya karena dia, maksudnya demi Allah itu agar aku soleh, ya. Allah juga menjadikan kamu itu anak yang soleh. Kan gitu. Saat Ibnu Mus'ab juga mengatakan, inni la usalli fa'adhkuru waladi fa'azidu fi salati. Sesungguhnya aku tatkala salat, kemudian aku ingat anakku, maka aku tambah salatku. Allah. Tujuannya apa? Agar Allah bimbing menjadikan dia anak yang saleh pula. Masya Allah. Yang ketiga. Yang keempat yaitu hendaklah kita sering-sering bertanya
Itu pastikan di pondok itu kan setiap pekan tuh ada telepon. Ya, atau mungkin ada tiap bulan ada kunjungan. Kita bertanya, pekan lalu dapat pelajaran apa pelajarannya apa aja yang dipelajari, ya dalam bab sudah bab apa saja, ya hafalannya bagaimana. Kenapa? Kita agar tahu, ya kita agar bisa memfilter anak kita tuh di pondok tuh ngapain aja. Jangan-jangan hanya bermain. Nah, jangan-jangan mempelajari pelajarannya nggak kena misalkan, yang buruk misalkan, ya kita nggak tahu. Ya maka kita harus saya tanya. Dan kalau kita sering bertanya berarti anak kita akan tertanam dalam hatinya. Oh ternyata orang tua aku masih perhatian. Nah jadi menjadikan memotivasi dia untuk belajar lebih giat lagi. Allah alam. Masya Allah. Nah, jazakumullah khairan atas penjelasannya. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jadi yang diharapkan tidak hanya kaya 7 turunan Ustaz ya. Nah, tapi soleh 7 turunan. Masya Allah, ini yang kita inginkan. Masya Allah. Masya Allah. Nah, jadi sebentar, berkaitan dengan soleh 7 turunan ini. Allah memberikan kabar gembira kepada kita. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman, ya, dan diikuti keimanannya dengan anak-anaknya, maka kami pertemukan mereka dengan di surga nanti bersama keturunannya. Ini yang kita inginkan. Kita punya ya perkampungan besar di surga nanti bersama keturunan kita. Dan alhamdulillah, barakallahu fiik. Masya Allah. Dalam jawab. Semoga bermanfaat bagi antum-antum sekalian. Sampai jumpa di podcast Surabaya Mengaji berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.